Pengajian Ihya membahas sama, yaitu terkait dengan kemaksiatan ya. Artinya kalau ada maksiat berarti perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sampai kita mendiamkan segala kemaksiatan. Misalkan ada ya, kita melihat, kita menyaksikan ya, ada sebuah kemaksiatan dan kemungkaran, kemudian kita mendiamkan dan membiarkan. Ini kita jatuhnya sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan itu. Ya, ibaratnya dia tidak makan, tidak melakukan, tapi kena dampaknya. Gitu. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, man hadura maksiatan, barang siapa hadir ya pada tempat yang di dalamnya itu ada kemaksiatan, fakarihaha, maka dia tidak suka, tidak senang dengan kemaksiatan tersebut. Faka'annama ghoba anha, maka seolah-olah dirinya itu tidak ada dari kemaksiatan tersebut. Itu. Wa man ghoba anha, dan barang siapa yang tidak ada dari kemaksiatan, fahabbaha, tapi hatinya mencintai kemaksiatan, faka'annahu haduruha, maka seolah-olah orang tersebut hadir pada kemaksiatan. Nah, ini bisa saya contohkan dengan ya pengalaman yang pernah saya lihat ya. Ada seorang ulama besar. Ya, mungkin beliau orang yang warok, orang yang zuhud. Suatu ketika datang ke sebuah acara, mungkin panitianya bermaksud ingin menampilkan yaitu ya budaya masyarakat sekitar. Nah, misalnya yang berupa jogetan ya, kayak tari jaipong dan lain sebagainya. Nah, bagi para ulama yang warok dan zuhud ya, lenggak-lenggoknya seorang wanita kemudian dengan pakaian yang tidak terjaga, itu berpotensi menjadi kemaksiatan gitu. Maka pada saat itu saya melihat ya, orang yang warok dan zuhud ketika ada ya pertunjukan ya, semacam itu, beliau keluar dari arena itu. Waktu itu saya belum paham. Oh, ternyata di hadis ini ya telah dijelaskan. Nah, beliau memilih keluar dari area itu dan memilih masuk ke dalam mobil. Itu. Nah, jadi hadoro maksiatan fakarihaha faka'annahu ghobaan. Begitu juga kalau kita datang ke sebuah acara, ya misalnya orang nikahan, kemudian di situ ada dangdutan, ya, kemudian dangdutannya itu pakai, penyanyinya itu pakai hal-hal yang tidak wajar. Gitu. Maka sikap kita, ya kalau kita pengen warok zuhud terjaga, fakarihaha faka'annahu ghoba'anha, yaitu dengan cara berpaling dari kondisi itu ya, bisa dengan cara menghadapnya itu bertolak belakang supaya tidak melihat, atau dengan cara dia pergi yaitu lebih selamat. Ini sebagai sikap hati-hati ya orang yang warok dan zuhud. Bagaimana kalau orang yang tidak warok zuhud? Ya ini dianggap hal yang biasa. Gitu. Ya ini begitu juga ya kalau kita suatu ketika ya pernah ke
Timur Tengah itu. Ya, di sana juga sama, ada ya, pertunjukan tarian-tarian semacam itu. Nah, di sini bisa dilihat kalau orang tersebut warok dan zuhud, ya dia pasti fakariyah, dia tidak suka, ekspresinya itu tidak suka tuh kelihatan, tidak suka, kemudian menghindar, berpaling. Nah, bukan ya nampak tidak suka tapi sesungguhnya suka gitu. Nah, itu bisa dilihat, kok duduknya betah banget, matanya tertuju kepada objek. Nah, ini berarti ya dia suka gitu. Nah, ini menurut hadis ini ya fakariha fakanahu gobanha. Terus menariknya, waman gobanha, ada orang yang tidak ada pada lokasi tersebut gitu ya. Tapi hatinya itu tertarik banget ya, misalkan dengan dangdutan atau cepongan atau tarian-tarian semacam itu. Dia sih nggak ada di situ, cuma pikirannya, hatinya itu pengen nonton gitu ya. Faka'annahu hadaraha fa'habbaha faka'annahu hadara, maka seolah-olah ya orang tersebut hadir pada acara tersebut atau hadir pada kemaksiatan tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya terkait dengan kemaksiatan ini, Ibnu Mas'ud ya menceritakan ya, ada kan ahlu qaryatin, ada sebuah kampung ya'maluna bil ma'asi ya, mereka melakukan segala kemaksiatan. Jadi minum-minuman ada, kemudian judi ada, perzinahan ada itu. Wa kana fihim arba'atun nafarin, dan di sini ada 4 kelompok yang yungkiru nama ya'malun, yang ingkar terhadap apa yang mereka lakukan. Itu. Faqam ahaduhum, salah satu berbicara. Faqala, maka dia berkata, innakum ta'maluna kada wa kada, faja'ala yanhahum wa yuhbiruhum biqabihin ma yasnaun, faja'alu yuradduna alaihi wa la yar'un min a'malihim washabbuhum washabbuhu wa qatiluhum baghalibuhu fa'dazala summa qala Allahumma inni qad nahaituhum falam yuti'uni wa sababtu wasabbuni wa qataluhum baghalabuni summa dhahaba summa qala al-akhar fanahum falam yuti'un wa sabbuhum wasabbu wa tazal summa qala gitu. Jadi maksudnya jadi 4 orang ini akhirnya ya, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya Allah. Saya sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait soal ketidaksetujuan saya, soal keingkiran saya. Tapi ya saya kalah, tidak berdaya. Akhirnya orang tersebut milih keluar dari kampung tersebut. Nah, 4 orang itu menyampaikan hal yang sama. Jadi ketika ya sebuah kemaksiatan yang ada di kampungnya ya merajalela, kemudian tidak ada satupun yang berani menyampaikan, ya ini pertanda bahwa ya, kampung ini ya siap-siap untuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 orang ini karena dia tidak istilahnya sudah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka tetap angel ya, kemudian didukung ya oleh misalnya kebijakan atau didukung oleh tokoh lain, ya, akhirnya dia mengalah. Ya, dia pergi untuk kholwat, untuk menyendiri, pindah dari satu kampung. Kemudian hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, atuhlikul qaryah fi wa fiyas solihun gitu.
ya ada pertanyaan. Apakah ya Rasulullah, apakah sebuah desa itu akan hancur, akan rusak kalau di dalamnya ada orang soleh? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Gitu. Qila, dikatakan, bima, dengan apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, bitahawunihim wasukutihim ala ma'asidillahi ta'ala. Itu. Jadi dengan sebab menganggap enteng ringan mereka dan diamnya mereka atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi sebuah kampung sekalipun di situ ada orang soleh, tapi orang solehnya tidak ikut menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, suatu ketika ya akan digulung oleh yaitu bencana alam, ya sekalipun di situ ada orang solehnya. Kenapa? Ya karena orang soleh ini dulunya tidak berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bahayanya kalau mendiamkan sebuah kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita bisa melihat ya berbagai peristiwa dunia, ya ada tsunami, ada gempa bumi, gitu. Ini semua bisa dilihat secara ilmu, ya ini akan dipandang dari sisi itu gejala alam, ya dari sisi ilmu sainsnya. Oh ya ini karena ada gerakan lempeng tertentu, gitu. Tapi dalam pandangan agama, itu pasti bisa dicari sebab akibatnya. Itu. Untuk mencari sebab akibatnya bisa dicek ya lokasi-lokasi yang menjadi tempat musibah itu. Apakah di situ ya kemaksiatan sudah merajalela sehingga tidak ada satupun yang berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu pasti hadis ini nggak suloyo, artinya nggak akan berbeda dengan fakta. Ya, tapi faktanya memang demikian. Ada musibah-musibah besar. Itu bisa dicek, diteliti bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana kondisi tokoh-tokoh agama dalam menghadapi maksiat. Adakah amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak? Ini kalau dari sisi pandangan agama. Tapi bagi masyarakat umum ya ini dianggap sebagai sebuah musibah. Tapi musibah ini ya bisa dikatakan ya semua adalah secara teologi ya semua sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi secara syariat ya ada sebab akibatnya. Itu bisa jadi Allah murka. Ya, sebab seperti kisah Nabi Nuh, ya Allah murka dengan kemaksiatan umatnya Nabi Nuh. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ya. Ketika muncul wabah, muncul musibah, ya karena Allah murka atas ya merajalelanya kemaksiatan dan kemungkaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala, Allah telah memberikan wahyu tabaraka wa taala ila malakin, kepada malaikat, minal malaikati, kepada malaikat, anlib madinatan kada wa kada,
ala ahliha faqala. Maksudnya Allah memberikan wahyu ya kepada malaikat ya untuk istilahnya menurunkan sebuah bencana ya pada sebuah kota ini kada wa kada ala ahliha faqala ya rabbi inna fihim abdaka. Itu. Kemudian malaikat melaporkan, wahai Tuhanku, di masyarakat ini, di kota ini ada hambamu fulan lam ya'si katarfata ain, dia tidak pernah maksiat sedikit pun ya, sekejap mata pun tidak pernah maksiat. Qala menjawab siapa Allah, aklibha alaihi wa alaihim, gitu lah. Tetap ya datangkan ya musibah itu ya, kepada mereka. Fa inna wajhahu wa lam yatama'ar fiya sa'atan qattun, gitu. Ini hadis pendukungnya. Wa qala Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uddiba ahlu qaryatin ya. Penduduk desa itu akan disiksa oleh Allah ya fiha di dalam desa samaniyata asyara alfan 18.000 ya. Amaluhum amal mereka amalul anbiya yaitu sebagaimana amalnya para nabi. Qalu mereka bertanya, ya Rasulullah kaifa bagaimana? Qala Nabi menjawab, lam yakunu mereka tidak ada yahdobunallah mereka murka ya, kepada Allah, wala ya'muruna dan mereka tidak pernah menyuruh bil ma'ruf dengan kebaikan, wala yanhauna dan tidak pernah melarang anil mungkar dari kemungkaran. Jadi ya pentingnya seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh agama tetap untuk bersuara ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ya, tapi dengan cara yang ma'ruf. Kenapa ya? Kalau dengan cara yang ma'ruf bisa, kenapa dengan cara yang mungkar? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang ma'ruf. Itu contoh misalkan ada orang yang ahli minuman ya. Kalau kita pendekatannya salah itu malah bisa menjadi susah untuk didakwahi. Misalnya ketemu dengan pemabuk, terus kita keluarin ayatnya ini, hadisnya ini, itu kan, dia bisa tersinggung. Kalau dia tersinggung, ya sulit untuk diajak mengikuti kita. Nah ini pendekatan yang tidak pas. Ini kan cara yang tidak pas. Dampaknya apa? Ya dia sulit untuk berubah. Apalagi dicaci maki, itu ego seseorang akan muncul. Maka pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan personal itu lebih efektif. Ya, misalkan ada tukang mabuk, ya pas lagi nggak mabuk, ya diajak ngobrol, dibeliin kopi, beliin rokok, kemudian diajak dialog, diskusi yang sesuai dengan akalnya dia. Dan kita selalu menunjukkan cara-cara yang ma'ruf kepadanya. Itu pasti ya lambat laun dia akan berubah gitu. Jadi pendekatan amar ma'ruf ya itu perlu ya pendekatan yang pas ya, tidak lantas ya itu benar ahli maksiat, tapi kalau pendekatannya salah ya bukan berarti mereka akan baik tapi melawan gitu. Maka di dalam dakwah ya para ulama itu membutuhkan strategi ya. Seperti Sunan Kalijogo ya itu juga pakai strategi bagaimana mendekatkan, mendakwahi, menceramai orang Jawa melalui budaya, melalui seni. Toh targetnya al-mad'u, orang yang diajak yang didakwain akhirnya bisa mengikuti. Nah, dalam kehidupan modern juga sama ya, ketika ada pihak-pihak yang termasuk kategori ahli maksiat dan sebagainya, perlu didekati dengan cara yang
tepat. Sampai suatu ketika dia sadar, oh iya, ternyata ini maksiat, ternyata ini dimurkai Allah, ternyata ini kalau nggak ditobatin nanti akan diancam. Nah, ini cara-cara yang seperti ini bisa menyadarkan, bisa menjadi lebih baik. Hal ini kita bisa lihat cara amar ma'ruf ulama-ulama Nusantara ya, atau cara dakwahnya. Zaman ya, perang, zaman ekspansi ke daerah Eropa, ke Andalusia, ya, itu dakwahnya kan menggunakan cara perang. Karena menggunakan cara perang, akhirnya apa? Menimbulkan balas dendam turun temurun. Sehingga di Andalusia itu umat Islam setelah berkuasa sekian abad akhirnya runtuh karena ada dendam itu. Tapi di Nusantara ya ini karena dakwahnya para ulama Nusantara itu melalui pendekatan budaya dari hati ke hati, caranya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara yang ma'ruf, pendekatan yang tepat, kita bisa lihat ya, orang masuk Islam di Nusantara itu dengan hati, tidak ada yang dendam, tidak ada yang melakukan perlawanan dan sebagainya. Nah, jadi dalam memahami amar ma'ruf nahi mungkar ini ya harus menggunakan pendekatan yang pas ya, jangan sampai hanya modal satu ayat ya, kemudian satu ayat satu hadis ya, kemudian nembak siapapun orang yang dianggap oh ini adalah orang yang masuk kelompok amar yang harus didakwai, diceramai ya. Sementara dia tidak memikirkan aspek lain. Jadi seolah-olah ya saya kan yang penting menyampaikan. Nah, ini namanya tidak bisa membaca bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dakwah kepada orang lain, tapi pesannya tersampaikan, kemudian terjadinya perubahan ya, tidak sebatas mengutamakan pendekatan tadi tekstual, langsung Qur'annya ini, hadisnya ini ya. Jika demikian ya bisa jadi orang menjadi menjauh, menjadi sulit untuk menjadi objek dakwah. Kemudian selanjutnya ya panjang banget ini ya, saya kira cukup sampai di sini aja. Jadi pentingnya dakwah ya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara dan pendekatan yang ma'ruf. Tujuannya supaya objek yang menjadi sasaran dakwah itu dapat tercapai dengan tepat. Dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan pendekatan dakwah ini secara tepat.